Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Nandita Eriska. Komisi 10 DPR RI meminta agar pemerintah prioritaskan pengangkatan guru honorer, terutama yang sudah masuk kategori K2, sebagai pengganti guru PNS yang memasuki masa pensiun. Ditemui saat kunjungan kerja ke Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 10 DPR Sultan Adil Hendra mengatakan pengangkatan guru honorer harus segera dilaksanakan, terutama bagi guru honorer yang sudah lama dan mempunyai keahlian serta masa pengabdian yang lama. Mengenai sertifikasi guru, Sultan Adil menjelaskan, rasio guru yang telah mendapatkan sertifikasi masih kecil. Untuk itu, Komisi 10 mendorong pemerintah agar guru-guru tersebut segera mendapatkan sertifikasi sehingga mutu pendidikan menjadi lebih baik. Saya minta pengangkatan guru harus segera dilaksanakan, terutama bagi guru-guru honor yang sudah lama mengabdi. Terutama mereka yang sudah punya keahlian, sudah punya pengabdian, dan mereka sudah punya kepatutan mengajar. Sertifikasi guru yang mana baru mereka penuhi 49%. Kalau guru-guru sebagai pendidik masih lebih 50% belum memiliki sertifikasi, kita tahu bagaimana mutu pendidikan. Anggota Komisi 10 DPR Ladia Hanifah Amalia mengatakan, uji kompetensi atau sertifikasi yang dilakukan hanya sebatas pengetahuan teoritis dan administratif sehingga tidak mencerminkan kemampuan mengajar yang sebenarnya. Ladia menambahkan, guru honorer yang sudah lama mengajar bisa jadi kalah kompeten dalam proses sertifikasi dibandingkan dengan guru-guru baru yang masih muda. Namun dari segi pengalaman, guru honorer yang telah lama mengajar dipastikan memiliki kompetensi mengajar yang lebih baik. Kalau yang kedua, mereka menang di pengalaman, betul. Karena mereka sudah cukup lama menjadi guru. Tetapi kalau pengetahuan teoritis tentang pedagogik, bisa jadi mereka akan kurang dengan anak-anak yang baru. Kedua, seringkali ketika mengukur uji kompetensinya atau juga untuk uji sertifikasinya, sertifikasi dalam pandangan saya itu banyak yang lebih bersifat administratif. Sehingga kemampuan mengajarnya juga kan menjadi terbatas. Dan ada sejumlah hal yang juga harus dengan online. Dari Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung, Rangga Wijaya, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta pemerintah segera membuat peraturan pemerintah dan aturan pendukung lainnya agar undang-undang tentang perlindungan pekerja migran Indonesia yang baru disahkan bisa segera diimplementasikan. Tim Pengawas Tenaga Kerja Indonesia atau Tim WAS TKI DPR melakukan kunjungan kerja ke Brunei Darussalam dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Ditemui usai melakukan pertemuan dengan Duta Besar beserta staf KBRI Brunei dan warga Indonesia di Brunei, Fahri Hamzah mengatakan, selesainya Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau Undang-Undang PPMI sebagai kabar baik bagi TKI di luar negeri. Fahri mendesak pemerintah segera menyiapkan peraturan pendukung agar undang-undang ini bisa segera diimplementasikan. Orang bilang ini bangsa jelek, maling gitu. Saya nggak suka itu. Ini bangsa baik, didirikan oleh para orang-orang baik, ya. Dirumuskan oleh orang-orang baik. Gak usah pesimis, ya. Jangan terprovokasi sama yang enggak. Fahri Hamzah menyebut kunjungan tim WAS TKI kali ini untuk memperoleh gambaran permasalahan lapangan dalam penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di Brunei. Lebih jauh, ia berharap dapat mempererat kerjasama dengan Parlemen Brunei sehingga turut mendukung terlaksananya regulasi baru tersebut. Fahri Hamzah menjelaskan undang-undang yang baru mengamanatkan pembentukan kantor yang khusus melayani pekerja migran Indonesia di luar negeri. Kehadiran kantor tersebut diharapkan dapat meringankan beban KBRI sehingga dapat lebih berkonsentrasi pada tugas-tugas diplomasi. Bahkan menurut undang-undang ini juga ada perhatian khusus supaya penanganan tenaga kerjanya itu tidak ditangani oleh pegawai-pegawai kedutaan yang harusnya menangani pekerjaan diplomatik lainnya gitu. Nah, ini yang kita harapkan bisa direalisasikan cepat ya. Nah, kita mengharapkan pemerintah agar PP yang segera dibuat, anggarannya segera dialokasikan supaya segera bisa dinikmati oleh para pekerja migran. Sudah harus segera masuk ke dalam APBN. Bila perlu APBNP 2018 sudah bisa masuk. Dari Brunei Darussalam, Ibnur Khalid Yunus, TVR Parlemen melaporkan.
Wakil Ketua DPR Fadlizon mendorong agar pencaksilat sebagai salah satu budaya bangsa Indonesia terus diperkenalkan kepada masyarakat, khususnya generasi muda bangsa. Karena di dalam pencaksilat terkandung nilai-nilai luhur seperti keberanian dan kejujuran. Wakil Ketua DPR Fadlizon sangat mengapresiasi penyelenggaraan Festival Pencaksilat oleh Padepokan Sangsaka Buana di pusat perbelanjaan. Menurutnya, penyelenggaraan Festival Pencaksilat di ruang publik seperti mal merupakan langkah yang sangat baik karena bisa mendekatkan budaya bangsa dengan generasi muda yang banyak menghabiskan waktu di pusat perbelanjaan. Menurut Fadli, saat ini pemerintah belum bisa menyediakan ruang yang sangat dibutuhkan oleh generasi muda sebagai sarana untuk mengembangkan diri. Fadli juga mendorong agar Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab agar Indonesia tidak kehilangan budaya dan jati dirinya. Di tempat yang merupakan tempat ruang publik yang sering didatangi oleh masyarakat dan penyelenggaraan festival sendiri yang melibatkan generasi muda, anak-anak, remaja dan sebagainya, ini melestarikan budaya Pancasila tradisi yang selama ini semakin sedikit ruang untuk berkiprah dan ruang untuk mengembangkan dirinya ya. Karena itu saya kira ini satu langkah yang harus dihargai, diapresiasi. Fadli mengatakan saat ini kemerosotan moral bangsa sudah memasuki taraf yang cukup mengkhawatirkan. Terbukti dengan maraknya berita hoax yang juga tinggi rasa saling curiga. Untuk itu Fadli menegaskan pencaksilat ini merupakan harapan bagi perbaikan moral bangsa. Karena di dalam pencaksilat terkandung nilai-nilai luhur seperti keberanian dan kejujuran yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Fadli yakin jika pencaksilat dilestarikan maka akan membawa kebaikan yang besar bagi bangsa Indonesia. Pencaksilat ini kan tradisi yang mengandung berbagai macam filosofi, nilai-nilai luhur dan juga karakter yang patut diteladani ya. Ada nilai kesatria, kejujuran, keberanian, kemudian rendah hati dan sebagainya. Jadi saya kira ini Pencaksilat ini adalah paling tepat untuk pendidikan karakter bangsa gitu. Dari Bogor, Jawa Barat, Nur Fuad Membani, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Nandita Eriska, wassalam.